Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Swastiastu. Semoga selamat atas karunia Sang Yang Widiwasa. Apa kabar para siswa? Marilah kita terapkan ajaran Saucha pada masa pandemi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi catur warna. Catur warna adalah 4 profesi yang diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih setiap profesi yang cocok untuk pribadinya. Adapun 4 pilihan profesi tersebut adalah: yang pertama, Brahmana warna. Yang kedua, Ksatria warna. Yang ketiga, Waisya warna. Dan yang keempat adalah Sudra warna. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Brahmana warna. Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian, di mana keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, melainkan karena ia mendapat kepercayaan dan memiliki kemampuan menjalankan tugas, tentunya dalam bidang kerohanian. Kita lanjutkan, warna yang kedua adalah Ksatria warna. Ksatria warna adalah individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Coba kita amati gambar. Di situ ada Gubernur Jawa Tengah, kemudian Presiden Republik Indonesia, dan juga ASN lain. Ini merupakan salah satu contoh golongan Ksatria warna. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memakmurkan negara ini. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu Waisya warna. Waisya warna adalah individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan perdagangan, juga termasuk di sini adalah peternakan. Coba kalian amati pada gambar. Di situ transaksi yang terjadi di pasar yaitu antara pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Kemudian gambar yang kedua itu ada petani, ya di sini termasuk Waisya warna, ya karena yang memproduksi pangan, ya. Kemudian yang ketiga di situ ada gambar mall, itu artinya para pengusaha, ya para pengusaha produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ini merupakan bagian dari Waisya warna. Kita lanjutkan pada warna yang keempat adalah Sudra warna. Sudra warna ini adalah individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau membantu. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah tenaganya. Coba kalian perhatikan gambar di situ adalah
buruh-buruh dari pabrik atau pekerja yang ada di pabrik, ya, entah itu garmen maupun industri. Kemudian juga ada di sini kuli panggul, ya, yang ada di pasar. Kemudian juga para kuli panggul yang ada di proyek bangunan, dan ini juga termasuk dalam sudra warna. Berikutnya, marilah kita lanjutkan pada catur warna dan profesionalisme di zaman modern ini. Nah, di sini apakah masih relevan atau tidak, nggih? Ajaran catur warna ini sesungguhnya filosofi profesionalisme menurut Hindu. Sayang, ajaran yang sangat mulia dan luhur ini dikategori, ya, dikotori, ya, oleh bintik-bintik hitam sejarah masa lampau yang menjungkir balikkan fakta, ya, sehingga ajaran catur warna itu menjadi kasta. Hal inilah yang membuat terpuruknya citra Hindu di mata masyarakat luas. Kemudian, ya, mengapa dalam Bhagavad Gita dan kitab-kitab Hindu lainnya disebutkan Tuhan hanya menciptakan 4 profesi atau catur warna, padahal kita melihat di bahasa ini banyak sekali jenis profesi yang berkembang, ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Bhagavad Gita bab 18, ya, sloka 41, di mana Sri Krishna, ya, memberikan petuah kepada Arjuna bahwa tugas-tugas itu terbagi menurut sifat dan watak kelahirannya, sebagai halnya Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Ini juga dijelaskan lagi di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 26, titik 50, yang orang yang pandai seharusnya jangan menggoncangkan pikiran, orang yang bodoh yang terikat pada pekerjaannya. Orang bijaksana melakukan semua pekerjaan dalam jiwa yoga harus menyebabkan orang lain juga bekerja. Catur warna itu adalah 4 profesi yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini yang kekal abadi oleh Tuhan. Semua ciptaannya dapat berubah-ubah atau mengalami penyempurnaan sesuai dengan tuntutan zaman. Dari ini jelas bahwa profesi itu bukan berdasarkan keturunan, artinya ketika orang tuanya Brahmana, itu anaknya harus menjadi Brahmana, bukan seperti itu. Kalau orang tuanya berprofesi saat ini menjadi Sudra, besok keturunannya semua menjadi Sudra, juga tidak seperti itu. Menurut ajaran zaman itu akan berubah-ubah. Setiap perubahan membawa ciri-ciri tertentu. Satu hari Brahman dibagi menjadi 14 masa, di mana setiap masa dibagi menjadi 4 zaman. Keempat zaman tersebut adalah zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, Dua Para Yuga, dan Kali Yuga. Di mana perbedaan setiap zaman inilah yang menyebabkan perbedaan penekanan profesi atau warna yang dibutuhkan pada masing-masing zaman. Yang pertama, pada zaman Kerta Yuga, ya, manusia ini
berumur panjang. Nah, dan penuh dengan kebajikan. Maka yang paling utama adalah melakukan tapa brata dan yoga semedi. Nah, pada masa zaman ini ya, zaman Kerta Yoga itu juga disebut zaman keemasan ya. Ini adalah profesi yang cocok pada zaman ini adalah Brahmana ya, yang dibutuhkan karena di sini karakter pada masa itu adalah melakukan tapa brata, yoga, semedi. Berikutnya, zaman Tirta Yoga. Nah, zaman ini sudah mulai sedikit luntur ajaran kebenaran dan kesadaran sebagai umat beragama. Kesaktian atau kepintaran itu yang dianggap penting ya. Sehingga pada zaman ini orang memuja kemampuan atau kesaktian. Maka di sini yang cocok adalah kesatria warna. Berikutnya pada zaman dua para yoga. Yatnya yang dianggap paling penting pada zaman ini. Karena memang tingkat kelunturan tentang ajaran kebenaran dan kesadaran sebagai umat beragama semakin agak banyak ya, yatnya yang dianggap paling utama ya, sehingga pada upacara keagamaan ya atau yatnya yang besar itu akan menghabiskan banyak biaya atau dana ya, sehingga warna Waisyalah ya yang dianggap paling utama ya. Jadi para saudagar ini yang memiliki kekayaan yang banyak. Berikutnya zaman yang keempat ya. Inilah yang disebut dengan zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga ini juga dianggap adalah zaman kegelapan. Seperti saat ini kita masuk dalam zaman Kali Yuga, di mana yang dianggap paling utama adalah pemberian harta benda. Sumber harta di sini adalah dari warna Waisa dan Sudra. Karena itu pada zaman ini yang menonjol adalah Waisa warna dan Sudra warna. Nah, pada zaman ini memang ajaran kebenaran dan kesadaran sebagai umat beragama sudah pudar ya. Zaman ini yang utama ya yang mengutamakan harta benda. Sekarang kita lanjutkan, yaitu adalah kewajiban masing-masing dari warna. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban dari warna Brahmana. Ya, tugas dari warna Brahmana di sini adalah menjaga dan mempelajari Weda. Ya, dapat dilihat dari aktualisasinya menjadi pensucian diri dan mensucikan orang lain. Jadi di sini warna Brahmana ini adalah memiliki tanggung jawab untuk di bidang kerohanian, pelayanan di bidang kerohanian. Berikutnya kewajiban dari warna kesatria. Warna kesatria di sini adalah memimpin dan melindungi rakyat. Ya, harus dapat melihat wajah rakyat dengan baik. Ya, ini jadi ada
ajaran ya, di dalam ajaran agama Hindu, seorang pemimpin itu harus melihat wajah rakyat, itu yang namanya rupa. Rakyatnya sedih atau bahagia ini bisa terlihat dari raut mukanya. Kemudian seorang pemimpin juga harus dapat melihat tata susunan masyarakat yang utama atau wangsa di sini, sehingga pemimpin di sini ketika mau mengambil sebuah policy atau membuat program, ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dari masyarakat yang mau diberikan program atau pembinaan, sehingga pas misalkan di daerah nelayan dengan di daerah mereka yang pekerjaannya itu banyak misalkan di bidang kerajinan. Ini tentunya yang pelayanan yang akan diberikan ya kepada masyarakat ya, misalkan berupa bantuan, tentunya juga berbeda yang dibutuhkan, yaitu harus disesuaikan. Berikutnya, seorang pemimpin harus mampu mengetahui rakyatnya yang memiliki keahlian atau guna. Nah, di sini sehingga dari tingkat kemampuan rakyat di sini pun juga akan menentukan dari warna kesatria mau memberikan ya bantuan berwujud apa. Kita lanjutkan kewajiban yang ketiga, yaitu adalah warna waisa. Ya, warna waisa. Tadi kan yang waisa adalah golongan masyarakat yang bergerak dalam bidang distribusi dan produksi barang atau ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, adalah wujud dari pengalaman profesi ini ya. Sehingga apa tugasnya atau kewajibannya? Ini mewujudkan kemakmuran ekonomi ya. Yang kedua, mengusahakan pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Yang ketiga, mengetahui dan mengatur harga barang-barang, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok. Biasanya ini juga diawasi oleh pemerintah, jadi harus ada kerjasama dengan kesatria warna ya, untuk barang-barang benda-benda yang merupakan kebutuhan pokok. Kalau ini harganya tidak dikendalikan oleh pemerintah, nanti kan akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ya, sehingga kemakmuran rakyat tidak bisa tercapai. Berikutnya di sini untuk para petani di sini harus mahir bercocok tanam. Sehingga dia harus bisa melihat ya daerah di sini cocok ditanami apa. Kalau misalkan daerah pegunungan, yaitu apa yang cocok di sini, sehingga ketika tanaman dan situasi atau kondisi daerah itu sudah cocok, maka kan nanti hasilnya pun juga akan melimpah, akan banyak sehingga kemakmuran masyarakat di daerah tersebut pun juga akan tercapai. Ini berikutnya adalah harus mahir dalam bidang peternakan. Ini khusus mereka yang menggeluti dalam bidang peternakan. Di sini harus bisa membaca peluang pasar juga. Nah, kemudian dalam bidang peternakan ya, mulai dari pembibitan sampai nanti pemeliharaan, termasuk juga nanti pendistribusian daripada hasil peternakan, ini juga perlu dipikirkan. Ini menjadi kewajiban dari Waisya Warna. Yang berikutnya harus selalu berdana punya pada golongan Brahmana dan membiayai pendirian tempat-tempat ibadah. Jadi di sini
Waisa warna ini memiliki kewajiban melakukan dana punya ya kepada para brahmana, karena brahmana kan di sini nggak boleh melakukan aktivitas perdagangan ini yang sudah di Dwi Jati brahmana terutama yang sudah di Dwi Jati itu tidak diperbolehkan ya, sehingga beliau hanya khusus mengurusi di bidang kerohanian, maka untuk kebutuhannya menjadi tanggung jawab pada golongan di bawah brahmana, ksatria, waisa dan juga sudra. Nah, berikutnya kewajiban dari sudrawarna. Dikatakan sudrawarna adalah golongan pekerja yang mengandalkan pada tenaga fisik. Mereka mempunyai karakter pelayanan. Ini artinya bukan berarti merendahkan, akan tetapi apapun pekerjaannya yang dia bisa kerjakan, yang dia bisa kerjakan, yang mengandalkan hanya tenaga fisiknya, itu kalau dilandasi dengan jiwa melayani, ya, jiwa melayani itu artinya ikhlas, ini pun juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan di sini jadi dari keempat warna tadi ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Seperti para pengusaha bisa dikatakan waisa warna, ini ketika tidak ada para pekerja, dia pun juga tidak akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Siapa yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dari para bos-bos itu tadi? Demikian juga dengan brahmana warna. Maka dari keempat golongan tadi ini saling berkaitan, saling bekerjasama. Anak-anak, coba di sini keberadaan kesimpulan dari ajaran caturwarna tadi, jadi keberadaan golongan brahmana, ksatria, waisya, sudra tadi tidak berdasarkan atas keturunan, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Keempat warna itu akan dapat saling isi-mengisi antara satu dengan yang lainnya. Pengelompokan masyarakat ke dalam empat warna itu akan menumbuhkan hubungan sosial yang saling membutuhkan, seperti yang Bu Guru jelaskan di depan tadi. Keretakan di antara profesi itu akan dapat merugikan semua pihak, makanya keempat-empatnya harus bekerja sama. Bekerja sama, simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Para siswa, demikianlah penjelasan tentang materi caturwarna. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan mantra Kesama Swamam. Om Kesama Swamam Mahadewa Sarwa Prani Hitankara Mamunca Sarwa Papepya Palayaswa Sadasiwa Paramasanti. Om Santi 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 Om.